dipersembahkan oleh Selamat malam, salam super untuk Anda dimanapun Anda berada. Kembali saya Hilbram Dunar menemani Anda di kesempatan kali ini. Kita bersama-sama di MTGW, Maria Teguh Golden Ways, di mana pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah sumo. Saya tidak akan mengundang pegulat sumo hadir di sini, karena bukan itu yang dimaksud, tapi adalah susah move on. Kita sambut sama-sama Bapak Mario Teguh. Silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. So, sumo, susah move on. Oke. Banyak orang, terutama orang muda, menyangka move on itu baru fenomena sekarang. Jadi mereka tidak mengira bahwa orang-orang tua itu juga punya masalah tentang kegalauan. Mereka hanya merasa bahwa itu masalah remaja. Padahal yang paling bahaya adalah orang-orang tua yang galau dan tidak move on. Nah kalau sudah 64 tahun tidak move on itu loh, kapan lagi? Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, move on itu pentingnya bukan kecepatan bergeraknya, tetapi keputusan untuk segera bergerak. Karena perubahan itu yang penting bukan berapa besar Anda bergerak. Yang harus Anda khawatirkan adalah Anda tidak bergerak. Nah, setelah kita move on, baru kita move up. Nah, untuk mengerti apa yang harus kita lakukan untuk segera maju ke taraf kehidupan yang lain, yuk kita bahas sama-sama. Kita diskusikan apa saja yang menjadikan kita segera menjadi pribadi yang cemerlang. Itu. Baik, pertanyaan pertama dari saya berbicara mengenai move on Pak Mario ini. Yes. Macam-macam hal ya Pak ya, bukan cuma cinta, tapi bisa juga pekerjaan dan kehidupan yang lain ya Pak. Tapi kalau tadi Pak Mario mengatakan kecepatan, butuh waktu orang untuk berubah. Nah, beberapa orang susah move on karena sepertinya memang mencintai kesedihan, menyukai rasa pedih di hatinya. Apakah ini termasuk orang-orang yang susah move on seperti itu Pak? Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, pertanyaan Mas Hilbram baik sekali. Begini, ada orang yang menikmati penderitaan. Penderitaan itu tidak enak, tetapi bagi orang yang menikmati penderitaan ada keindahan di dalam perasaan sebagai victim, sebagai korban. Ayo, berapa banyak orang yang mengeluhnya adalah mengapa aku yang baik kok, aku sudah mengabdi, sudah setia, mengapa engkau, gitu kan selalu. Kata-katanya itu mendayu-dayu, merata, di bawah mengalir bersama aliran bawah tanah. Merasa bahwa dirinya dikecualikan oleh Tuhan di dalam penderitaan. Lalu melihat kehidupan orang lain lebih baik. Nah, orang-orang ini tidak maju dalam kehidupan, sedangkan yang lain memperbaiki luka-luka, menjilat luka-lukanya. Singa itu loh. Dia bertarung habis-habisan, menang atau kalah, dia berteduh, menjilati luka-lukanya untuk segera sembuh, lalu move on. Manusia tidak seperti itu. Nah, orang-orang ini bergerak dan kemudian menemukan kesimpulan bahwa ternyata kehidupan itu maju kalau kita meninggalkan keadaan sekarang menuju ke yang lebih baik. Lihat ya, setiap orang bergerak tapi kecepatan bergeraknya beda. Setiap orang bergerak, kecepatan bergeraknya beda. Dan itu Anda bisa lihat waktu reuni. Ayo. Reuni teman sekelas waktu SMA dulu. Masing-masing apa? Tukar-tukaran kartu nama. Gitu toh. Yang melihat, yang dulunya keren, beken, tidak jadi apa-apa. Yang dulunya minder, penakut, kagetan. Banyak alergi dan tahayul. Gitu. Menjadi sukses, menjadi keren. Lihat, ternyata bukan di mana kita memulai yang penting, tetapi kecepatan kita meninggalkan keadaan kita. Pertanyaan saya kepada Anda yang sulit move on,
Apa yang Anda pertahankan dalam keburukan itu? Dalam kelemahan itu, dalam penyesalan itu, dalam pengkhianatan itu. Demikian pentingkah dia, orang tidak baik itu? Demikian besarkah kerugian Anda, sehingga Anda tidak tertarik kepada rezeki Tuhan yang lebih besar di masa depan? Pikirkan. Terima kasih jawabannya Pak Mario. Saya lanjutkan kepada pertanyaan dari Anda. Siapa yang ingin bertanya pertama? Silakan angkat tangan Anda. Salam super Pak Mario. Salam super. Saya Lia Farida dari Bekasi. Saya mau ingin menanyakan, setiap manusia pastinya mempunyai impian dan dengan untuk mencapai impian itu pasti ada rencana. Dan pengalaman saya, rencana itu untuk menuju ke impian saya itu selalu dipatahkan oleh Tuhan. Bagaimana sikap saya atau kiatnya untuk mencapai impian saya atau untuk merencanakan impian lainnya? Jadi Anda ini lapor kepada saya bahwa rencana Anda dipatahkan oleh Tuhan. Lah saya bisa apa? Ini Tuhan yang matahkan. Kok ngadu saya sama Tuhan? Sekarang Tuhan Maha Penyayang. Tuhan ingin melihat Anda sukses. Betul. Nah, sebetulnya itu dipatahkan atau dibelokkan? Ini dipatahkan atau dibelokkan? Dibelokkan. Dipatahkan atau dibelokkan? Dibelokin lagi. Anda menolak belok. Orang yang tidak mau move on menolak belok. Karena merasa ini yang terbaik. Wanita yang menderita karena dikhianati pria, lalu meratap dalam kesedihan, menganggap laki-laki itu terbaik. Jadi kita itu kalau ikhlas, kita itu akan menangis sebentar, sedih sebentar, kecewa, marah sebentar, tapi lalu melihat kebaikan di balik keburukan. Kan Tuhan sudah katakan, bersama kesulitan datang kemudahan. Kan karena orang nggak percaya diulangi. Sesungguhnya bersama kesulitan datang kemudahan. Nah sekarang saya tanya, yang lebih menarik perhatian kita, kesulitan atau kemudahan? Kesulitan, makanya tanyanya dipatahkan oleh Tuhan. Kalau Anda melihat kemudahan, ditunjukkan oleh Tuhan dengan cara yang menyedihkanku. Jadi doanya mungkin kepada Tuhan, Tuhanku, aku manusia biasa yang tidak memiliki kemuliaan seperti para rasul, sehingga terimalah air mataku, ratapanku, kesedihanku sebagai reaksi wajar seorang yang kecewa. Tapi terima kasih, karena ini terjadi sebagai tanda bahwa aku harus memikirkan arah yang lain. Nah di arah ini loh, siapkan aku kalau mau kecewa lagi. Yang pasti untuk setiap kenaikan kelas ada ujiannya. Dan ujian itu oleh Tuhan gini. Siapa yang ingin jadi orang kaya raya? Ingin ya? Good. Nah itu dibutuhkan hati yang besar nggak untuk menampung kekayaan? Karena kalau hatinya kecil ada kekayaan apa jadinya? Sombong. Good. Nah hati kan harus dibesarkan. Cara mengukir lubang di hati itu dengan apa? Dengan derita. Dengan kesedihan, dengan kekecewaan. Sehingga Anda tenggelam dalam doa. Itu membesarkan hati. Orang-orang yang pernah sedih bisa menasihatkan penyelamatan dari kesedihan. Memang rasanya tidak enak, tapi itu prosesnya yang katanya Khalil Gibran, seruling itu kan harus dilubangi dengan besi terbakar. Untuk lubang dan kemudian mengeluarkan nada yang indah. So sabarlah kalau sedang tersiksa sebentar. Move on. Itu. Baik, kita break dulu sebentar. Pastikan Anda tidak kemana-mana karena kami akan segera kembali. Saksikan terus Metro TV hanya di Mario Teguh Golden Ways. So kalau penonton itu lebih hebat dari yang main, kenapa Anda tidak menjadi penonton yang memberikan komentar bagus bagi Anda yang sedang main? Baik, kami lanjutkan lagi MTGW Mario Teguh Golden Ways. Pertanyaan saya tadi sehubungan dengan kalimat terakhir Pak Mario mengatakan kebesaran hati, Pak Mario. Berarti kita harus memiliki hati yang besar.
Salah satu cara memperbesar hati adalah dengan Ikhlas dibesarkan. ikhlas dibesarkan. Derita bisa membuat hati menjadi besar. Bagaimana caranya Pak agar derita itu bukan malah merusak hati, tapi memperbesar hati? Mohon bantuannya. Oh, ini super sekali. Oke. Siapa yang lebih pandai daripada Mario Bolatelli? Ya. Siapa? Oke, pemain bola yang hebat-hebat yang Anda kenal. Messi, Ronaldo, Schumacher, Bambang Pamungkas. Ih, Bambang Pamungkas. Siapa lagi? Itu orang mana? Madiun. Oh ya, oke. Sekarang, yang lebih pandai dari itu semua siapa? Yang paling hebat, yang lebih pandai dari itu semua. Ini paling pandai. Komentarnya itu loh. Penonton paling pandai. Saya ingin Anda terima konsep ini, lalu saya tunjukkan kesadaran yang indah mengenai ini. Oke? Anda terima ya bahwa penonton lebih pandai dari yang main. Good. Jadilah penonton bagi kehidupan Anda sendiri. Jadi Anda yang menderita, visikan diri Anda keluar, melihat diri Anda yang sedang menderita. Di situ Anda akan malu kalau melihat dia meratap, merengek seperti tidak punya tulang punggung. Anda lihat, lalu nanti Anda bisa bicara, come on Mario, dan itu yang saya katakan ke diri sendiri. Mario, your sadness itu, kesedihan itu, semakin membuatmu tidak menarik. Semakin membuatmu lemah, jauh dari kenyataan kehidupan yang agresif, yang dinamis, dan produktif. Come on, man. Ayo. Penonton kan pinter toh? Good, jadilah penonton bagi kehidupan Anda sendiri. Keluarlah, belajarlah untuk melihat diri sendiri dari luar. So, kalau penonton itu lebih hebat dari yang main, kenapa Anda tidak menjadi penonton yang memberikan komentar bagus bagi Anda yang sedang main? Itu. Terima kasih Pak Mario untuk jawabannya. Baik, selanjutnya akan saya berikan kesempatan untuk Anda bertanya. Penanya kita yang berikutnya adalah, ya silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam. Nama saya Bima, saya dari Cirebon. Dari Cirebon. Yang ingin saya tanyakan adalah, di dalam kehidupan kita ini, kita akan menemukan banyak masalah, banyak hambatan, banyak siksaan. Dan terkadang kita berpikir bahwa kita tidak boleh berhenti dulu dari ini. Kita harus keep struggling, kita harus bertahan, jadi lanjut terus. Kemudian terkadang juga kita berpikir, ini tidak baik untuk saya. Jadi I have to move on. Ya. Tapi terkadang kebanyakan dari kita itu masih belum mengerti tanda-tanda dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Apakah kita ini harus move on atau harus keep struggling? Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa mengenali tanda-tanda dari Tuhan itu. Terlebih lagi apabila kita ingin move on dari sebuah kebaikan, agar bisa move up menuju kebaikan yang lebih besar lagi. Super sekali. Terima kasih Pak Mario. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kalau kita berdoa dan Tuhan menjawab ya, mudah sekali ya. Tuhan berikanlah aku rejeki besar mendadak. Tahu-tahu ada kiriman wesel besar. Dijawab ya. Kalau tidak, apakah mudah mengenalinya? Minta Tuhan, mudahkanlah rezekiku. Sudah berapa lama Anda berdoa seperti itu? Sudah lama. Good. Itu tidak atau belum? Itu dia. Ini loh Pak, yang sulit dalam kehidupan itu bukan ya. Membedakan tidak atau belum. Tuhanku, apakah aku teruskan di karir ini? Ayo. Ya atau tidak atau belum. Yang sulit itu mengenali beda antara tidak atau belum. Itu sebabnya anjurannya adalah pilih, putuskan, lalu minta perlindungan. Pilih, putuskan, minta perlindungan. Jangan minta Tuhan melakukan yang sebetulnya bisa Anda lakukan.
kebanyakan di antara kita menunggu perubahan hidup karena Tuhan belum melakukan yang bisa kita lakukan. Yaitu memilih melakukan, memutuskan dengan ikhlas lalu menerima dampaknya. Kalau tidak boleh saya akan tahu. Kalau boleh saya akan tahu. See? Jadi kalau begitu, success is in the doing, not in the hoping. Bukan pada harapannya, tetapi pada pelaksanaannya. Karena bukti terbaik bahwa Anda berdoa adalah Anda bertindak. Itu. Super sekali Pak Mario. Bukti terbaik kalau berdoa Bukti terbaik bahwa Anda berdoa adalah Anda bertindak. Bertindak. Super sekali. Pertanyaan selanjutnya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Risto dari Solo. Salam super Pak Mario Salam Teguh. super dari Salam Solo. Yang saya akan tanyakan adalah ketika kita dihadapkan untuk dua pilihan dan kita memilih yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan, tapi di tengah jalan kita tidak mendapatkan suatu keikhlasan, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus kembali ke pilihan yang sebelumnya atau tetap melanjutkan ke pilihan yang sudah dijalankan tetapi tidak dengan kebesaran hati? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, ini contoh. 3 tahun yang lalu mungkin saya pernah contohkan ini. Zeppelin itu kalau parkir harus ditarik oleh kira-kira 200 orang talinya untuk dicantolkan di mooring anchor. Ini. Nah, waktu berangkat itu harus ditarik turun lalu dilepaskan. Kadang-kadang ada orang yang masih pegangan waktu Zeppelinnya naik. Ada yang loncat waktu 3 meter, ada yang loncat waktu 8 meter, tapi ada yang bertahan sampai 120 meter. Dan ada videonya. Menyedihkan sekali melihat orang-orang yang tidak bisa let go. Yang bergantung pada sesuatu yang harusnya dia cut loss. Kalau ke atas kita nggak bisa bilang move on. Tetapi kalau jalan memang kita move on. Tapi keputusannya adalah tidak tegas meninggalkan sesuatu yang harus dilepaskan. Nah, kalau kita percaya bahwa Tuhan yang melengkapi kekurangan kita, lepaskan yang tidak baik. Walaupun sulit. Karena kesulitan dalam melepaskan sesuatu sebagian besar bukan karena yang mau dilepaskan baik, bukan. Tapi karena kita telah terbiasa dengan itu. Orang-orang yang tidak cocok, tidak bisa berpisah karena tidak punya teman bertengkar. Perhatikan itu. Hanya karena biasa ada dia. Biasa kelihatan sama-sama dia. Orang sudah komentar, ini loh calon anak menantuku. Coba, sudah terlanjur dikenalkan begitu? Lalu tidak mau berpisah kalau dia pengkhianat cinta? Ingat contoh Zeppelin. Loncatlah waktu 3 meter daripada terpaksa jatuh setelah 120 meter. Itu. Super sekali jawabannya Pak Mario. Baik, sekarang saya akan mengajak Anda untuk mengikuti polling yang sudah kami siapkan. Mohon diambil alat polling Anda. Silakan. Tentukan 1 dari 3 pilihan yang ada. Pollingnya adalah ini. Mengapakah Anda orang yang sumo alias susah move on? Yang A, lebih suka meratapi diri sebagai korban daripada bangkit untuk menjadi lebih baik. Yang B, menganggap masa lalu lebih baik daripada masa depan. Yang C, tidak melihat kesalahan sebagai pelajaran untuk naik kelas. Super. A, B, atau C, silakan Anda pikirkan sebentar dan tentukan jawabannya sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Saya boleh minta tepuk tangan untuk Anda yang sudah menjawab. Terima kasih. Jawaban lain bisa Anda lakukan di mtgwpol.com. Kami akan segera kembali, pastikan Anda tidak kemana-mana, dan juga jangan lupa saya ingatkan kepada Anda bahwa Anda bisa memaksimalkan kemampuan dari smartphone Anda kalau Anda menggunakan Indosat Mentari. Karena dengan Indosat Mentari, Anda bisa mendapatkan free 12 bulan unlimited WhatsApp. Kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh, Golden Ways. Jangan salah mengerti, orang-orang sumo itu tegas sekali memfinalkan hidupnya sebagai menderita selamanya. Pak Mario, kalau jadi saya, bisa sukses nggak?
Bayangkan. Langsung saja kita lihat kalau begitu seperti apa hasil polling yang sudah dilakukan oleh sahabat super yang hadir di studio. Mungkin sama dengan jawaban Anda. Ini dia. Mengapakah Anda orang yang sumo alias susah move on? Pilihan A sebesar 47%, yang memilih B hanya 15%, dan pilihan C tidak melihat kesalahan sebagai pembelajaran untuk naik kelas sebesar 38%. Mana yang paling betul di antara pilihan ini? Betul semua. Betul semua. Karena 1% perilaku sumo itu cukup untuk merusak keseluruhan kehidupan. Kalau 1%-nya itu sulit diubah. Ya, nah ini alasan. Ada yang 47%, ada yang 15%, dan ada yang 38%. B. Menganggap masa lalu lebih baik daripada masa depan. Siapa yang memilih ini? Salam super Pak Marius. Salam super. Saya Wiji dari Jakarta. Ya sih. Kalau menurut saya, mengapa ada orang sumo? Karena mereka menganggapnya masa depan itu kemarin yang lalu itu indah banget, dan yang terjadi sekarang itu lebih sedih kayak gitu. Betul sekali. Dia bertanya mengapa hari ini tak seindah masa lalu. Iya toh? Masa laluku indah, sekarang kecewa, lalu masa depan tidak ada gunanya. Tuhan, kembalikanlah masa laluku. Sering toh mendengar status-status seperti itu? Ya, itu juga sumo. Alasan bagi susah move on adalah itu tadi. Berarti dia putus harapan ya. Very good, kita berikan tepuk tangan dulu. Sedikit tambahan masukan dari saya untuk orang-orang ini. Mereka itu hidup, kita semua yang bahagia itu hidup dalam harapan. Ya, besok akan, itu sebabnya orang tua pensiun akan lebih sehat kalau dia bercocok tanam atau beternak yang bisa ditunggu tiap hari perkembangannya. Seorang kakek yang berharap waktu tidur bunganya berkembang besok, tanamannya berbuah besok, ayamnya menetas besok, lebih panjang umur, insya Allah, daripada yang meratapi pensiun. Ya, so kalau begitu betul bahwa banyak orang tidak lagi hidup dalam harapan, tetapi hidup dalam penyesalan. Ini penyanyian hidup yang parah sekali, menyesal. Very good, kita berikan tepuk tangan dulu. Berikutnya, tidak melihat kesalahan sebagai pelajaran untuk naik kelas. Siapa yang melihat ini lebih penting? Terima kasih, nama saya Tegar dari Jakarta. Tegar. Iya, Tegar Pak. Ya, Tegar. saya milih yang C. Teguh. Karena bagi saya setiap kita mengalami masalah, bagi saya setiap masalah itu pasti ada hikmahnya. Dan ketika kita mendapatkan masalah dan cepat menemukan hikmahnya, maka kita akan cepat meninggalkan masalah itu. Jadi kalau tidak bisa mengambil hikmah atau pelajaran, maka kita akan tetap berada di tempat seperti itu. Terima kasih. Super sekali. Jadi orang yang bicara sambil menunjuk ke wajah atasan, ditegur, sedih, move on dengan tidak lagi menunjuk kepada panjenenganipun. Naik kelas nggak sekarang? Iya, sih? Orang bicara kasar kepada orang, ditegur, dia pulang sedih, besoknya dia lembut. Naik kelas nggak? Sih? Banyak orang lebih lama sedihnya, tidak mengubah, tidak naik kelas. Nah yang hebat adalah yang ikhlas minta maaf. Ikhlas minta maaf. Begitu salah ditegur langsung, I am sorry Bapak, saya tidak bermaksud melakukan itu kepada Anda. Izinkan saya mengulangi lagi. Detik. Hitungan kenaikan kelasnya detik. Tapi ada yang 4 lebaran. Baru ikhlas. Sih? Pantas ya. Kalau akhirnya ada orang berbeda kelas. Karena ada orang yang memutuskan lama meratap dalam penyesalan. Very good Pak.
Yang terakhir, yang lebih besar ini, lebih suka meratapi diri sebagai korban daripada bangkit untuk menjadi lebih baik. Saya Akbar dari Jambi. Dari Jambi? Ya. Menurut saya, banyak orang yang menganggap dirinya sebagai korban. Karena mereka mempertanyakan kepada diri mereka sendiri, mengapa? Dan menurut saya hal yang harus dilakukan adalah menanyakan bagaimana. Super. Boleh saya interpretasikan jawaban Bapak dengan istilah-istilah golden ways ya? Jadi orang banyak yang menderita ini karena hidup di dalam kepastian. Ini yang banyak orang salah mengerti. Bahwa orang-orang yang move on itu seperti hidup dalam ketidakpastian. Very wrong. Orang-orang yang bersedih dan meratap dan tidak move on karena dia hidup dalam kepastian. Sedangkan kita semua yang happy hidup dalam kesementaraan. Sekarang saya tanya, gaji kecil itu pasti permanen atau sementara? Sementara. Good. Kesalah pengertian antara kekasih. Sementara. Good. Pangkat yang rendah? Sementara. Orang yang sumo menganggap penderitaannya pasti and permanen. Orang-orang sumo itu final. Siapa bilang orang sumo tidak tegas? Dia tegas. Dia anggap penderitaannya final. Aku benci cinta. Cinta sumber derita. Semua laki-laki penipu, gitu. Dan tanyanya ke saya, Pak Mario, kenapa semua laki-laki penipu? Lupa ya, gitu. So, kalau begitu, jangan salah mengerti. Orang-orang sumo itu tegas sekali memfinalkan hidupnya sebagai menderita selamanya. Kenapa sulit? Kenapa sulit dinasehati? Karena dia tidak percaya bahwa kehidupan itu bisa diubah. Jadi dia tanyanya, why? Why me? Bukan bereaksi dengan baik. Karena semua orang punya masalah yang mirip atau bahkan sama, yang beda adalah reaksinya. Dan setiap orang di ruangan ini berbeda kelas kalau bereaksinya baik. Itu. Perbedaan kelas karena reaksi. Super sekali Pak Mario, mudah-mudahan menjadi pembelajaran untuk kita semua. Saya kembali lagi kepada sahabat super yang ingin bertanya. Silahkan. Penanya berikutnya adalah Bapak. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam. Nama saya Chandra Permana, asli dari Bandung yang merantau ke Jakarta. Bukan main. Saya baru beberapa bulan Pak Mario meninggalkan sekolah yang saya ajar gitu. Tapi sekarang bekerja di Jakarta untuk mencari pengharapan lebih baik lagi, untuk mencapai cita-cita yang lebih baik lagi. Namun memori saya masih tertinggal di Bandung Pak Mario. Masih ada kenangan-kenangan yang saya tinggal di sana dan saya belum bisa move on di sini di tempat kerja yang baru. Terima kasih Pak Mario. Terima kasih banyak. Jadi Anda merantau melalui Cipularang. Iya betul. Dan memory card-nya tertinggal. Sorry, bapak saya suka mengganggu orang. Karena dalam gangguan-gangguan saya kadang-kadang membuat orang mengerti bahwa dia telah exaggerating. Melebih-lebihkan. Ya, orang yang melebih-lebihkan penderitaan misalnya, masalah, sedang mengecil-ngecilkan dirinya. Ya, masalahku besar. Berapa banyak orang mengirim email ke saya atau bertanya di Facebook, di Twitter. Kalau dijawab, dia bilang, nggak bisa Pak Mario, saya lebih miskin dari Bapak. Lu ini kok jadi kontes miskin-miskinan? Ya, banyak orang berlebihan Pak dalam menilai penderitaannya. Dalam menilai tantangannya. Baru-baru ini di Facebook ada yang bertanya, Pak Mario kalau jadi saya bisa sukses nggak? Bayangkan itu. Dia anggap dia itu demikian menderita. Sampai dia tidak bisa berhasil. Lalu bilang, loh
Kan Anda yang harus memberhasilkan diri Anda sendiri. See? Jadi bagaimana Pak kalau kita lebih adil kepada diri sendiri, lebih menghormati diri, ingat bahwa tidak ada masalah lebih besar daripada Anda. Siapa yang menjamin itu? Tuhan. Tuhan tidak mungkin beri Anda masalah yang tidak bisa Anda selesaikan. Betul Pak? Jadi kalau ada masalah, sedih atau berharapan baik? Ini ya, kalau ada masalah, Anda mendadak, kena masalah, Anda berhutang 100 juta. Katakan saja itu di atas kemampuan Bapak. Sedih atau bergembira? Sedih. Sedih. Terus dari pelajaran ini apa? Harusnya bergembira. Harusnya. Ya, tapi rasanya itu. Kalau Tuhan kasih masalah berhutang 100 juta, berarti ada kemampuan untuk membayar itu. Lebih. Lebih. Hanya tertutupi jalannya karena sedang bersedih. Maka bersedihlah sebentar. Jangan lama-lama supaya segera kelihatan kesempatan di mana Anda bisa membayar 100 juta itu. Itu loh. Jadi banyak orang merasa habis, putus harapan kalau masalahnya besar. Itu Pak, sebetulnya iman itu logika yang hebat sekali ya. Berharapan baiklah, berlakulah adil bahwa Anda selalu lebih besar daripada kesulitan Anda. Mengenai memori yang di Bandung masih tertinggal, tidak mungkin. Bapak ingatnya di Jakarta. Itu. Kita break dulu sebentar, tapi pastikan Anda tidak kemana-mana, tetap saksikan Metro TV. Terus bersama kami, karena kami akan segera kembali hanya di Mario Teguh Golden Way. What gets repeated in your heart becomes you. Yang terulang rutin teratur di hatimu menjadi dirimu. Saya Hilbram Dunar, Anda masih menyaksikan Mario Teguh Golden Way. Sumo topik kita kali ini, susah move on. Pertanyaan saya sebelumnya, sebelum kita menjawab lagi pertanyaan-pertanyaan lain dari Twitter sebentar lagi adalah mengenai orang-orang yang memang merasa dirinya sedih Pak Mario. Yeah. Sulit untuk bisa bangkit, untuk mencari kesenangan dan selalu dekat dengan kesedihan. Apakah memang seperti itu Pak? Yes, sad people. Orang-orang sedih menyukai sad stories. Ayo, orang-orang yang nonton sinetron-sinetron sedih, orang-orang penggembira atau penyedih? Hah? Yang dengarkan lagu celep, celep. Ayo, itu alay-alay kamsil pai itu. Ayo. Orang-orang penyedih menyukai hal-hal yang sedih. Tuh. Saya terbang dari New York ke Dubai, Dubai ke Jakarta, yang saya tonton Royal di Pirates of the Caribbean. 4 seri saya tonton. Semua Disney Channel, Ice Age, Tarzan kecil. Itu saya nonton kenapa? I am a happy person. Saya tertarik kepada yang gembira-gembira. Lihat, penyedih sahabatnya siapa? Orang-orang terluka. Kenapa? Kakimu kelongsoran, gitu kan? Itu keserempet, itu kecepit, itu kan? Selalu. Dan kalau bertemu langsung, oh gitu. Oh sedian aku. Oh nggak seberapa, aku. Coba. Belum lagi yang nafasnya sesak. Gitu. Ayo. See? Kalau diingatkan gitu baru sadar. Oh iya ya, aku penyedih. Pantas yang aku tonton yang sedih-sedih, yang aku dengarkan yang sedih-sedih, yang menjadi sahabat-sahabatku yang sedih-sedih. Padahal, what gets repeated in your heart becomes you. Yang terulang rutin teratur di hatimu menjadi dirimu. So kapan bisa ditolong keluar dari kesedihan kalau ketertarikannya adalah kesedihan? Itu sebabnya befriend happy people.
sahabatilah orang-orang yang bahagia. Dengarkanlah lagu-lagu yang baik, tontonlah lagu-lagu film-film yang motivasional. So many reasons untuk happy. Kenapa Anda pilih yang menyedihkan? Choose happiness. Itu. Baik. Pilih kebahagiaan, Pak Mario. Baik, sekarang kita akan lihat sama-sama pertanyaan kepada Pak Mario sudah kami rekam sebelumnya. Seperti apa? Ini dia. Halo Pak Mario, salam super. Nama saya Talita, saya mahasiswi di Jakarta. Saya mau nanya nih, jadi dulu saya waktu kecil ada masalah sama keluarga dan sampai sekarang saya masih ada luka batin yang agak sulit untuk dihilangin. Karena luka batin tersebut, jadi saya agak gak nyaman di rumah. Kira-kira saya harus berbuat apa ya Pak Mario dari luka batin di keluarga saya ini? Oke, terima kasih Pak Mario, salam super. Super. Kalau Anda sakit hati dengan seseorang, apakah orang itu tahu dia menyakiti hati Anda? Mungkin tidak. Oke? Dan kalaupun tahu, apakah dia peduli? Tidak. Apakah dia ingat pernah melukai Anda? Tidak. Dia move on and move up dalam kehidupannya. And you somehow cerdas, pandai, beriman. Mengingat-ingat kesalahan orang yang tidak sadar dia menyalahi Anda. Lalu Anda bilang, aku tidak bisa move on. Hidupku begini. Padahal dia menikmati kehidupan yang hebat. How smart are you? Seberapa cerdasnya Anda membiarkan keadaan memburukkan kehidupan Anda sendiri padahal tidak ada yang peduli. Keluarga yang menyakiti hati Anda, merasa benar menyakiti Anda karena itu untuk mendidik Anda. Dan ternyata benar, anaknya tipe yang wallowing, yang berkubang dalam kesedihan. Berarti orang tuanya dulu sedang berusaha tegas kepada anaknya yang penyedih. Jadi, untuk pertanyaan seperti ini, mau diramahi atau ditegasi, kasihan atau tidak, yang bertanya tadi, Mbak Talita, membutuhkan ketegasan untuk mengangkat dirinya dari kubangan kesedihan yang useless, yang tidak ada gunanya. Lalu tidak usah move on, tidak usah move up, stand up. Yang gagah, lalu jadilah wanita yang pantas untuk dipilih oleh sebaik-baiknya laki-laki. Itu. Terima kasih jawabannya Pak Mario. Saya lanjutkan kepada pertanyaan dari Anda. Saya persilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mario. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam. Salam super. Saya mau nanyakan perihal karir Bapak Mario. Bapak Mario selama berkarir ini pasti sudah banyak pengalaman, kemudian sampai pada posisi yang sangat nyaman menurut kita mungkin. Kemudian Bapak memutuskan untuk memulai karir untuk ke entrepreneur. Apa yang menyebabkan Bapak untuk menjadi entrepreneur? Apa yang membisikkan Bapak untuk menjadi entrepreneur sehingga Bapak bisa move on? Terima kasih. Salam super. Super sekali. Ada istilah saya ini Pak, waktu masih muda dulu, 2 tahun yang lalu kira-kira. Career ceiling. Apa ini? Atap karir. Oke. Cara terbaik membangun karir yang tinggi adalah segera mencapai atap Anda sekarang lalu mendorongnya naik. Banyak orang menjadi asisten manajer lalu menikmati keangkuhan sebagai asisten manajer. Gitu? Menikmati gajinya, santai gitu. Orang lain cepat-cepat jadi manajer. Lalu ada yang menjadi manajer menikmati keangkuhan posisi di situ. Kemudian menjadi assistant vice president. Kemudian menjadi vice president. Ini kadang-kadang ada orang yang lama di sini nih. Karena menikmati. Padahal secepatnya segera Anda, setelah Anda sampai di satu tempat, usahakan tidak pantas lagi untuk naik. Usahakan tidak pantas lagi. Terus bilang gini, kok tergesa-gesa? Ya, karena Anda ingin tergesa-gesa berada di atas supaya Anda betul-betul
bebas melakukan yang ingin Anda lakukan. Sebelum Anda senior, Anda banyak diperintah orang. Tujuan kita membangun karir adalah mempersedikit jumlah orang yang bisa memerintah kita. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yang saya lakukan dulu adalah saya ingin mencapai pangkat setinggi mungkin sebagai profesional, lalu berhenti. Segera melayani publik dalam kebebasan yang seperti saya lakukan sekarang. Sehingga saya tidak dibatasi oleh jam kerja. Saya bisa libur kapanpun. Saya melakukan, yang saya sukai dengan kualitas yang saya tentukan. Berapa banyak di antara Anda frustrasi karena dikendalikan oleh atasan yang tidak sepandai Anda. Yang tidak semengerti Anda. Yang tidak sejujur and se-committed Anda pada pelayanan. So, tujuan dari karir kita adalah menjadi pribadi yang sesedikit mungkin orang yang memerintah kita, supaya kita bebas dalam menyampaikan kebaikan. Itu. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Bapak dan juga memberikan semangat untuk Bapak. Saya ingatkan lagi kepada Anda, jangan lupa bahwa Anda bisa terus memaksimalkan kemampuan dari smartphone Anda dengan Indosat Mentari. Karena sekarang ini dengan Indosat Mentari Anda bisa mendapatkan free 12 bulan unlimited WhatsApp. Kami segera kembali, jangan kemana-mana, terus saksikan Mario Teguh Golden Ways. Pegangan yang terbaik adalah orang yang kau cintai dan yang mencintaimu. Jangan terlalu. Kalau tidak nantinya jadi terlalu. Itu. Saya Hilbram Dunar, terima kasih Anda masih terus menyaksikan program ini. Kita membahas mengenai susah move on. Sebelum saya membacakan pertanyaan Anda dari Twitter, saya ingin membahas mengenai orang-orang yang sangat sulit untuk bisa move on, Pak Mario. Ada banyak sekali hal yang bisa mereka lakukan. Salah satunya adalah mencari pegangan agar mereka... Orang yang susah move on itu berpegangan pada penderitaan. Jadi bayangkan yang dipegangnya penderitaan. Kalau dia lepaskan penderitaan, dia takut berbahagia. Karena dalam kebahagiaan ada kemungkinan kecewa lagi. Itu orang yang susah move on. Nah, pegangan yang terbaik. The best thing to hold on is someone you love who loves you. Pegangan yang terbaik adalah orang yang kau cintai dan yang mencintaimu. Ibu, ayah, istri, suami, itu pegangan terbaik. Dalam kemiskinan saya dan Ibu Lina dulu, yang tinggal di garasi dan hanya makan sarden, pagi sarden, siang sarden, sore sarden, saya sampai berenang saya cepat sekali. Saya pegang tangan Ibu Lina, waktu itu tidak terasa alay, tidak terasa lebay waktu saya katakan, love, I may be poor but I have you. Mungkin aku miskin tapi aku punya kamu. Karena bagi orang yang sedang menderita, yang sedang sedih, pegangan yang terbaik adalah orang yang Anda cintai, yang mencintai Anda. Dan Anda tidak punya pegangan itu kecuali Anda memulai dengan mencintai. Dan Anda disebut hebat sekali kalau orang yang Anda cintai itu sulit dicintai. Dan kemampuan itu, kemampuan mencintai nomor 2 setelah Tuhan adalah kemampuan ibunda. Ibunda itu kemampuan mencintainya warisan Tuhan langsung. Bagi ibu saya itu paling tampan, paling baik, paling pantas disayangi. So kalau begitu, di dalam kesedihan Anda menolehlah dan Anda segera melihat orang-orang yang Anda cintai dan yang mencintai Anda. Itu. Terima kasih jawabannya, Pak Mario. Saya masuk kepada Twitter di @mtlovinhani ya. Penanya pertama saya tampilkan di layar, ini dia. Dari Chinese Khairunisa. Salam super Pak Mario. Salam super. Setiap manusia mempunyai titik kejenuhan. Apa trik atau cara untuk segera keluar dari titik itu? Ada orang yang menambahkan gula sampai kopinya tidak lagi menjadi kopi. Menjadi apa? Menjadi gulali. Jadi sesuatu berubah bentuk kalau terlalu banyak.
Kalau sudah sampai pada titik jenuh, berarti orang ini berlebihan. Oke. Dekat, terlalu dekat. Apa dampaknya? Gerah, sumuk, mungkin malah bertengkar. Meja untuk persahabatan dibuat melingkar. Kenapa? Supaya duduknya miring. Banyak bank menggunakan kursi yang tidak berhadapan langsung, tapi miring. Ya, kenapa? Kayak yang berhadapan terlalu sering gampang bertengkar. Setelah lihat berapa lama, saya tanya, apa? Lihat-lihat? Ya, lihat. So, berarti kalau orang mencapai masa titik jenuh, berarti yang dilakukannya berlebihan. So, kadang-kadang Anda memang harus rehat, harus libur. Kenapa makan pun harus diistirahatkan setahun sekali dalam puasa. Jangan terlalu. Kalau tidak nantinya jadi terlalu. Itu. Oke, kita break dulu sebentar. Tapi Anda jangan kemana-mana, terus saksikan Metro TV karena kami akan segera kembali di Mario Teguh Golden Ways. Untuk sementara oleh karena umur sudah 60 tahun lebih, ya saya tinggalin aja dulu Pak. Sampai cari aja tempat yang lain lagi. Loh, Bapak nggak ingin berumur lebih panjang lagi? Rencananya iya Pak. Nah, Sekarang saya akan membahas mengenai susah move on dari kacamata cinta, Pak Mario. ya. Banyak orang yang sudah disakiti cintanya tidak mau move on atau tidak bisa move on karena dia takut untuk memulai mencintai lagi. Akhir-akhirnya membenci cinta. Bagaimana, Pak? Pembenci cinta. Adik-adik saya yang baru mengenal cinta. Oke. Cinta itu overrated kadang-kadang oleh yang belum mengerti, terlalu dilebih-lebihkan. Anak-anak muda itu demikian memuliakan cinta, seperti yang dicintainya segala sesuatu, lupa bahwa ibunya dan ayahnya yang bertengkar tiap hari itu dulu juga jatuh cinta. Ya toh? So, pembenci cinta, ini benci sekali cinta, tidak akan pernah baik hidupnya. Ada 3 ciri-ciri pembenci cinta. Hatinya marah, mulutnya keji, tindakannya kejam. Perhatikan, para pembenci cinta. Hatinya marah terus, bicaranya keji, tindakannya kejam. Tidak bisa baik. Kadang-kadang orang yang mencemooh cinta itu karena pengertiannya sangat rendah tentang cinta. Jangan jadi pembenci cinta karena kehidupan ini berperilaku seperti tembok yang Anda ajak main tenis. Kalau Anda smash tembok, Anda di-smash balik. Anda tipu drop shot pelan, dia tipu kebalik. Kalau gitu bermainlah wajar dengan dinding. Kehidupan berespon seindah perilaku kita. Itu. Super, Pak Mario. Kehidupan berespon seindah perilaku kita. Dari Facebook sekarang, pertanyaan dari Anda yang sudah diajukan, saya akan coba tampilkan beberapa di layar. Yang pertama, saya tampilkan pertanyaan yang ini. Dari Jovita Wijaya. Pak Mario, Yes. kalau kita berulang kali dikecewakan atau disakiti, namanya kepercayaan yang sudah saya berikan tapi disia-siakan. Apakah masih pantas orang itu kita berikan lagi kepercayaan, Pak? Terima kasih. Berulang kali Dikecewakan. Dikecewakan. Salah satu ciri seorang penasehat yang baik adalah tidak bersama-sama mengajak orang yang bertanya menikmati penderitaan. Itu? Kalau saya mau menikmati begini, memang dia begitu. Dia lahirnya salah tempat, digendong jatuh. Membuat yang merasa dia benar, lalu orang lain salah. Sekarang pertanyaan sederhana. Kalau berulang kali dikecewakan, yang salah itu yang dikecewakan atau yang mengecewakan?
berulang kali ditipu. Yang salah yang siapa? Yang ditipu. Berulang kali dicopet. Yang salah siapa? Iya. Yang pencopetnya sudah lebih ahli karena berulang sama. So, jangan salahkan orang kalau kita yang lemah. Perbaiki diri. Kadang-kadang ketegasan lebih baik. Karena sebagian orang tidak bangun kalau tidak dibangunkan dengan kasar. Salahnya orang yang sering dikecewakan. Itu. Jawaban yang banyak sekali mengandung arti untuk Anda-Anda yang sedang dikecewakan. Saya beralih kepada pertanyaan dari Anda yang sudah hadir di studio. Penanya berikutnya siapa? Saya persilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam super Pak Mario. Nama saya Suardi Sikumbang dari kota Solo, Sumatera Barat, 60 km dari kota Padang. Bukan main. Yang ingin saya sampaikan, pertama saya waktu gempa 2006, saya sudah alami itu, rumah saya runtuh. Ya. Langkah selanjutnya saya move on, saya bangun lagi. Sudah itu tahun 2009, gempa lagi, rumah saya hancur. Apakah betul pendapat saya ini? Saya bilang sama rumah, hai rumah kamu tunggu aja dulu bagaimana maunya Tuhan. Apakah betul itu yang saya sampaikan kepada bebatuan yang ada di tempat saya. Terima kasih Pak Mario. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izinkan saya bertanya. Mohon Anda berdiri lagi. Rumah yang Anda bangun kembali lebih baik daripada yang pertama? Sewaktu sudah gempa 2006 lebih baik daripada gempa yang pertama. Jadi rumah yang pertama katakan saja lebih kecil begitu, terus setelah gempa Anda bangun lebih besar lagi, gitu ya. Terus gempa lagi. Terus Anda bicara sama batu-batu ini. Ya Pak. Bapak tidak lihat polanya. Bahwa rumah kedua lebih besar dari yang pertama. Kalau Bapak mau punya rumah yang lebih besar, rumah keempat, Bapak harus bangun rumah ketiga. Nah karena Bapak nggak bangun rumah ketiga, rumah keempat nggak punya yang lebih besar lagi. Soal nanti dirobohkan lagi, bangun lagi. Rezekinya dari mana? Dari Tuhan. Dari Tuhan, dari Allah. Jadi kalau begitu, Bapak, kita itu kadang-kadang dalam kehidupan tidak mempelajari pola. Orang yang sering ditipu tadi loh, sering dikecewakan, tidak mempelajari pola. Orang-orang cerdas dalam kehidupan melihat pola. Oh ini yang membuat orang membayar, oh ini yang membuat orang menginginkan, ini meminta, ini membeli, itu pola. Nah batu tidak bisa membantu Bapak. Kemana batu-batu ini sekarang? Jadi puing Pak. Jadi kalau gitu apa rencana Bapak setelah ini? Ya untuk sementara oleh karena umur sudah 60 tahun lebih, ya saya tinggalin aja dulu Pak. Sampai cari aja tempat yang lain lagi. Loh, Bapak nggak ingin berumur lebih panjang lagi? Rencananya iya Pak. Nah, ada pengaruhnya nggak Pak? Kalau Bapak berencana membangun rumah ketiga pada usia Bapak? Ada Pak. Ada. Karena Tuhan mengikuti permintaan kita. Dan orang yang menganggap hidupnya sudah selesai, bisa dituruti loh Pak. Itu sebabnya berbicaralah kepada motivator, bukan kepada batu. Baik, kita break dulu sebentar, tapi saya ingatkan lagi kepada Anda untuk mengguna smartphone. Anda bisa memaksimalkan lagi kegunaan dari smartphone Anda dengan Indosat Mentari, karena sekarang melalui Indosat Mentari Anda bisa mendapatkan free 12 bulan unlimited WhatsApp. Kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Selama ini Anda melarang diri Anda gagal, padahal kemungkinan gagal itu hanya ada di dekat keberhasilan. Masih berbicara mengenai sumo, susah move on. Untuk beberapa orang, ketika dia susah untuk move on karena takut akan apa yang dihadapi di masa depan. Dengan ketidakpastian yang akan dihadapinya. Bagaimana Pak menyikapinya?
Super Mas Hilbram, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, memang ketakutan orang muda, saya katakan orang muda, adalah ketidakpastian masa depan. Yaitu mau jadi apa Anda nanti, masih mengkhawatirkan ya. Tidak tahu apakah Anda akan mendarat di pekerjaan yang baik, yang menghargai Anda, atau sesuai dengan bidang studi Anda. Ya. Atau kemudian Anda menemukan wanita yang baik, yang setia, yang akan memberikan keturunan yang sehat-sehat, lucu-lucu, cerdas-cerdas, kemudian Anda tumbuh menjadi pribadi yang terhormat. Khawatirnya itu ya. Good. See, karena takut mengenai ketidakpastian, memilih kepastian walaupun jelek. Logikanya. Kenapa orang susah move on itu orang-orang yang lumpuh logika, kepastian yang buruk dipilih daripada ketidakpastian yang indah. Ya, anjurannya, izinkan diri Anda salah. Come on. Selama ini Anda melarang diri Anda gagal. Hari ini, undangan saya, nanti perhatikan. Izinkan diri Anda salah, gagal, takut jualan, meet the customers. Takut ini, takut ditolak, sudah datang. Bapak, sebetulnya saya takut sekali ketemu Bapak. Kenapa, Dik? Takut Bapak menolak. Kenapa saya menolak? Takut saya tidak bisa mempresentasikan dengan baik, padahal produk saya baik, Pak. Sudah jualan nggak? Sudah. Lu kalau produk Anda baik, tidak mungkin saya tidak beli. Siapa tahu Bapak tidak beli. Oh, jadi Bapak rencananya beli. Sudah jualan dong? Itu loh. Orang yang mengizinkan dirinya gagal lebih mendekati keberhasilan. Selama ini Anda melarang diri Anda gagal. Padahal kemungkinan gagal itu hanya ada di dekat keberhasilan. Allow yourself for some failure. Izinkan diri Anda untuk sedikit kesalahan. Sebagian kesalahan supaya diri Anda lebih dekat kepada keberhasilan. Itu. Baik, super sekali jawabannya. Terima kasih Pak Mario. Kita bisa masuk pada kesimpulan program ini. Ya, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, the beauty of life, keindahan dari kehidupan comes from wise arrangements. Keindahan kehidupan itu datang dari arrangement, penataan yang bijak. Orang yang uangnya sedikit akan indah kehidupannya kalau ditatanya dengan baik. Lihat tuh. Ya, orang yang bajunya sedikit pilihannya jadi indah kalau ditata dengan baik. Yang atasnya lebih terang, bawah lebih gelap. Ikat pinggang yang hitam, celana hitam, sepatu hitam, dipastikan begitu. Dia menghindari baju kotak-kotak besar. Karena takutnya diduduki orang dikira sofa. Ya orang duduk, sorry dek, saya kira sofa. Gitu. Ya. Nah, banyak orang menganggap keindahan kehidupannya dari memiliki. Sekarang ini loh, yang memiliki pangkat-pangkat tinggi yang sedang menderita, sedang mengakali penampilan publik yang kelihatan supaya jujur padahal palsu. Coba, betapa menderitanya orang-orang yang pangkatnya tinggi, yang uangnya banyak, yang berkuasa, tetapi yang sedang disandera oleh teman-teman yang sama buruknya yang tahu rahasianya. Hayo, enak sekali menjadi kita orang sederhana yang keindahannya dari waktu untuk anak-anak, waktu untuk istri, waktu untuk orang tua, waktu untuk Tuhan. Cantik sekali toh. Daripada uang banyak sedang untuk pengacara itu, sedang menyuap itu, sedang disembunyikan supaya tidak bisa diusut, sedang ditukar ke mata uang ini. Coba. Keindahan kehidupan itu dari penataan, bukan dari kepemilikan. Nah, penataan hati yang melengket pada penderitaan. Tuh. Tidak bergerak karena takut kepada ketidakpastian. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk hidup ikhlas, yuk kepada keinginan Tuhan agar kita berupaya melakukan yang bisa kita lakukan agar Tuhan melakukan yang tidak bisa kita lakukan. Tuhan memiliki kemampuan yang hebat sekali untuk menyembunyikan Anda dari diri Anda sendiri. Anda tidak akan pernah tahu Anda akan menjadi apa di masa depan. Kalau Anda demikian penting di masa depan, percaya saya, Anda tidak mungkin diberitahu sekarang.
Tuhan suka mengagetkan Anda dengan kehebatan masa depan. Maka welcome uncertainties, sambutlah ketidakpastian, lalu berdirilah di hadapan Tuhan. Tuhanku, sesungguhnya aku pribadi yang sangat sederhana, yang hanya bisa hebat apabila Engkau hebatkan. Maka aku ikhlaskan diriku untuk mengalami kesalahan kegagalan sebagai ujian untuk menjadikan diriku pantas bagi kelas-kelas kehidupan yang lebih tinggi. Amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Mario, menjadi pribadi yang pantas untuk kelas-kelas kehidupan yang lebih tinggi. Saya ucapkan terima kasih juga pada Anda yang sudah menyaksikan program ini selama 1,5 jam. Saya Hilbram Dunar. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain, tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Lebih terinspirasi saja sama Pak Mario, soalnya pembawaannya yang tenang dan sikapnya yang baik itu menurut saya sangat-sangat bagus. Saya bisa jadi termotivasi, bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi orang yang bisa nggak takut dengan segala masalah. Sangat bagus sekali acara ini dan sangat memotivasi saya untuk kedepannya lagi, untuk kehidupan menjadi lebih baik lagi. Dan menjadi hidup yang lebih optimis lagi ke depannya. Adalah bagaimana kita menjadi hal yang baik untuk orang lain. Dengan acara ini kita dapat membangkitkan semangat yang luar biasa, baik untuk diri saya sendiri dan untuk keluarga saya sendiri. Termotivasi untuk lebih baik lagi.